Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar dan mampukan kami untuk melakukannya atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 44 dan ayat 45 yang berbunyi, "Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka Ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengasihi sesama manusia sebagai wujud nyata mengasihi Tuhan. Nas renungan firman Tuhan hari ini mengajarkan sekaligus mengajak kita, orang yang beriman percaya kepada Kristus, yang menerima ajaran dan mengajarkan juga kepada orang lain bahwa kita umat manusia dapat memperoleh keselamatan untuk masuk kepada kehidupan kekal di sorga, bukan semata-mata karena kita telah melakukan amal ibadah atau melakukan perbuatan baik apapun juga kepada sesama manusia. Oleh karena sesungguhnya firman Tuhan yang ditujukan kepada kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini, baik itu kepada orang beriman yang percaya kepada Kristus, di mana Dia adalah hakim dunia akhirat ketika masa hari penghakiman nanti oleh hakim yang maha adil itu, maka akan dipisahkan yang seperti dianalogikan domba dan yang dianalogikan seperti kambing. Yang Tuhan Yesus puji adalah umat yang masuk ke dalam kelompok yang dianalogikan seperti domba, yaitu umat manusia yang mengasihi Tuhan dan mewujud nyatakan kasih tersebut dengan mengasihi sesamanya, yang mau menolong sesamanya dengan tulus tanpa mengharapkan pujian, tetapi sebagai tanda atau wujud syukur, bukan untuk bisa masuk surga, di mana amal ibadah atau perbuatan baik kita itu didasarkan pada Tuhan yang terlebih dahulu sudah berbuat baik dengan menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa atau maut. Akan tetapi bagi umat manusia yang dianalogikan seperti kambing di hari penghakiman nanti, yang katanya mengasihi Tuhan Yesus, namun tidak mewujud nyatakan kasihnya tersebut untuk mau mengasihi sesamanya yang paling hina, jika mereka pun mau beramal ibadah dan melakukan perbuatan baik, tetapi semata-mata motivasinya supaya minta dihargai dan supaya dipuji orang, supaya dirinya terkenal, banyak sekali pamrihnya dan serba munafik. Oleh sebab itu, maka mereka itu akan dicampakkan ke dalam api neraka, seperti ditegaskan dalam firman Tuhan yang dituliskan dalam Yakobus 2 ayat 17 berikut ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, pengajaran yang hanya menekankan perbuatan baik kepada sesama, yang motivasinya supaya dihargai atau supaya dipuji orang, apalagi tanpa mau beriman percaya kepada Kristus dan tidak mau mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ajaran tersebut adalah sia-sia, karena mereka akan ditolak masuk ke dalam kehidupan yang kekal di sorga. Ingatlah akan firman Tuhan dalam Injil Yohanes 3 ayat 18 ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya,
ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Selamat memperlakukan hidup yang mau mengasihi sesama umat manusia sebagai bentuk wujud nyata dari mengasihi Tuhan Allah, Bapa kita umatnya ini. Amal dan perbuatan baik adalah sebagai wujud nyata rasa syukur tanpa pamrih atau tidak untuk meminta dihargai, tetapi tulus ikhlas. Sebab itulah wujud nyata bila kita mau mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, sehingga kita dapat mengasihi sesama manusia seperti kita telah mengasihi diri kita sendiri. Amin. Kembali mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali agar kami sungguh-sungguh bahwa wujud nyata untuk mengasihi Tuhan Allah Bapa di surga, pencipta dan pemelihara kami harus melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas mengasihi sama kami manusia, dengan perbuatan baik yang Tuhan sudah nyatakan, contoh teladankan itu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan juga mereka yang dalam kondisi dikuasai oleh sakit penyakit apapun juga, terlebih sakit penyakit yang karena pandemi COVID-19 ini. Tolong mereka Bapa, melalui sarana para medis, dokter, obat, dan perhatian segenap anggota keluarganya. Biarlah mereka boleh menerima mujizat kesembuhan yang daripadamu oleh pengurapan-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.